Saudara, rumah Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo di Solo, Jawa Tengah seolah tidak pernah sepi pengunjung. Menteri, kepala daerah, hingga siswa Sespimen Polri bergantian mendatangi rumah Jokowi. Sejumlah pihak mengingatkan soal efek komunikasi atau efeknya komunikasi berbagai kunjungan itu yang dapat menimbulkan persepsi ataupun spekulasi soal matahari kembar hingga post-power syndrome. Lalu bagaimana membacanya? Kita akan bahas bersama Sekjen Projo Handoko, lalu juga politisi Partai Gerindra Hendarsam Marantoko dan Direktur Eksekutif Carta Politika Yunarto Wijaya. Selamat malam, Bapak-bapak. Selamat malam. Iya, saya ke Pak Handoko dulu nih. Pak Handoko, saya ingin tanya, sebagai Projo, sebagai orang yang juga punya kedekatan sangat dekat lah ya boleh dikatakan dengan Pak Jokowi, Presiden ke-7 Republik Indonesia. Apa Anda juga memberikan advice kepada Pak Jokowi atau Projo memberikan advice atau saran untuk membatasi siapa saja yang menemuinya? Karena ya itu tadi, menghindari spekulasi yang muncul di publik, Pak Handoko. Ya, terima kasih Mas. Selamat malam semuanya. Jadi, saya pikir nggak ada yang perlu dipersoalkan dengan banyaknya orang berkunjung ke Pak Jokowi, dan itu kan bukan artinya gini loh, bukan Pak Jokowi yang kemudian ngumpulin orang apa kan, bukan, tapi orang memang karena memang Pak Jokowi ini mempunyai daya tarik, orang pengen datang, pengen ketemu, ya kan, selama ini punya reputasi yang bagus gitu kan, maka saya pikir ini kan kesempatan yang memang selama ini ditunggu-tunggu oleh masyarakat, pengen ketemu Pak Jokowi, tetapi ketika waktu menjadi presiden kan sulit. Nah sekarang kesempatan itu muncul, dan kemudian dengan segudang pengalaman Pak Jokowi dalam berkontribusi mengurus negara ini, mulai wali kota, gubernur sampai presiden 2 periode, itu tentu menjadi inspirasi. Banyak orang pengen mungkin mendapatkan arahan, mendapatkan wejangan atau segala macam. Saya pikir itu wajar sekali. Iya, tapi Pak Handoko, dari mana Anda yakin juga Pak Jokowi, bukan Pak Jokowi ini yang manggil gitu? Apa keyakinan Anda itu didasari apa? Nah, ya kan orang inisiatif sendiri semuanya datang berbondong-bondong, selalu tiap hari mengantri begitu. Nah kalau kemudian begini loh, kalau Pak Jokowi pengen melakukan manuver atau gerakan apa, ya nggak begitu Pak caranya Pak, gitu kan. Pak Jokowi justru sekarang ini pada posisi beliau karena sudah purna, sudah selesai menjalankan jabatannya, beliau di rumah, ya kan. Cuman memang rakyat berbagai kalangan di Republik ini kan pengen sekali ini untuk bisa bertemu dengan Pak Jokowi, bahkan sekedar berfoto, sekedar bersalaman, itu kan memberi arti yang baik bagi rakyat. Dan kemudian nggak perlu juga kita kemudian berspekulasi ini akan ada matahari kembar atau post-power syndrome, sama sekali nggak ada itu, dan semua pihak juga membantah itu gitu. Iya, ini yang saya pahami begini Pak Handoko, ketika ada seorang menteri Pak Prabowo yang dulu juga menterinya Pak Jokowi begitu, menyebut kata ini bos saya. Kalau satu orang dan itu disebut slip tongue itu masih bisa dipahami. Tapi ini 2 orang, bahkan ada beberapa orang juga menyebut itu. Sebenarnya apa yang bisa dijelaskan soal ini? Kan begini ya, kan memang ada hal baru yang memang tidak terjadi sebelumnya, bahwa pemerintahan Pak Prabowo ini kan keberlanjutan. Ya kan, kemenangan Pak Prabowo itu kemudian tidak bisa lepas ketika Pilpres kemarin dari peran Pak Jokowi, dan kemudian tema utamanya juga keberlanjutan, sehingga sama sekali tidak ada dikotomi di situ. Tidak ada sama sekali kemudian yang memang Pak Jokowi mendukung Pak Prabowo begitu kan, dan kemudian kekuatan dari Pak Jokowi ini juga menjadi bagian penting dari kekuatan secara menyeluruh. Kemudian representasi dalam pemerintahan ada menteri-menterinya yang memang menteri-menterinya Pak Jokowi, tetapi itu tidak kemudian lantas kita menerjemahkannya sebagai
matahari kembar, tidak. Ini Ya, blending oke. aja gitu. Dengan dalih keberlanjutan tadi, jadi kunjungan-kunjungan ataupun penyebutan bos itu tadi ya sepertinya biasa saja begitu menurut Anda ya? Biasa saja, Oke. nggak ada yang terganggu juga. Oke. Itu. Tapi Menghadap, ya, gitu. saya ke Pak Endarsam. Pak Endarsam, ini tanpa saya bermaksud untuk membentur-benturkan begitu ya antara Pak Prabowo dengan juga Pak Jokowi. Ini sama-sama pemimpin, bahwa Pak Prabowo sekarang adalah presiden kita yang sah, yang harus juga diikuti segala kebijakannya karena dia panglima tertinggi negara. Itu betul. Tapi yang ingin saya tanyakan, apa yang harus ataupun didiskusikan lah ya mungkin dengan Pak Prabowo begitu untuk memastikan tidak ada persepsi dualisme kepemimpinan, karena ini juga butuh apa ya, Pak Prabowo saya yakin butuh satu suara juga di internal kabinetnya begitu. Iya, kalau dari kita, dari kami dan dari saya, kami tetap berprasangka baik bahwa apa yang kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh para menteri-menteri di kabinet Pak Prabowo saat ini, kemudian teman-teman di SSPP dan tokoh-tokoh lain datang ke sana, ini merupakan dalam lingkup tafsir kebangsaan dan tafsir silaturahmi. Memang kan kalau kita lihat bisa saja variabelnya ada 3 ya, bisa ada tafsir politik, ada tafsir silaturahmi dan tafsir kebangsaan. Nah, kalau kami tetap berprasangka baik bahwa ini adalah setidak-tidaknya ini kan ada tafsir silaturahmi, karena masih dalam suasana Lebaran. Idul Fitri, Ya, Idul Fitri ya. Kemudian untuk masalah teman-teman yang ke SSPP, kami mungkin hasilkannya bisa juga ini ada tafsir kebangsaan bahwa sebagai mantan presiden atau presiden ke-7 Republik Indonesia, tentunya pengalaman beliau dan juga ini mungkin perlu didengar oleh para teman-teman yang ikut SSPP, mengingat juga ajudannya kan Pak Syarif itu kan merupakan peserta SSPP juga Jadi ada nuansa silaturahmi di situ. Jadi kami tetap berprasangka baik ya bahwa ini kedua hal tersebut yang merupakan variabelnya, toh juga ya kan tidak ada agenda politik apa-apa juga ya di luar itu. Jadi ya begitu saja simpel itu kita melihatnya. Tapi begini deh Pak Endarsam ya, supaya nanti ke depannya juga tidak ada anasir-anasir liar, tidak ada tafsiran-tafsiran yang spekulatif begitu ya. Saya ingin tanyakan, apakah juga ke depannya ada kira-kira mungkin mekanisme formal atau informal yang dapat dibentuk untuk menjaga harmoni antara pemerintahan saat ini dengan seorang mantan presiden, dalam hal ini Pak Jokowi. Mungkin di kemudian hari nanti ada pertemuan lagi sehingga tidak akan ada anasir liar. Mungkin ada mekanisme seperti yang saya sebutkan tadi? Ya, kalau dibuat seperti itu, kita membatasi membatasi pihak-pihak tertentu untuk bersilaturahmi, ini kan malah jadi backfire sendiri kan, itu tidak mungkin juga kita lakukan. Pak Prabowo orang mau silaturahmi kecuali ada agenda politik tertentu ya kan. Tapi itu kan juga kan merupakan dinamika yang biasa terjadi di belakang layar. Tapi kita tetap berprasangka baik kalau kita melihat seperti ini ya. Jadi saya mencoba untuk bersikap logik saja bahwa sebagaimana mungkin kalau kita lihat ke Pak SBY, mungkin banyak juga mantan-mantan menteri Pak SBY yang tentunya datang ke kediaman beliau untuk bersilaturahmi. Nah, itu juga sama dengan ini kan mantan-mantan menteri yang ada di kabinet Pak Jokowi sebelumnya. Jadi itu juga sih kita melihatnya. Jadi enggak, kalau tafsir politik biar Mas Toto yang bicara. Tapi ini publik mungkin ini saya juga menduga. Publik juga melihatnya kalau dulu Pak SBY ya menteri-menterinya tidak ada yang jadi menteri lagi di era presiden setelahnya, dalam hal ini Pak Jokowi gitu. Kalau sekarang kan masih dengan dalih keberlanjutan itu tadi Pak Endarsam, apakah itu dinilai sesuatu yang wajar atau tidak? Nah, itu saya tanyakan juga. Dalam konteks keberlanjutan, Mas Toto, apakah itu dalam koridor yang wajar atau sebenarnya publik yang wajar menilai spekulasi seperti ini?
Kuncinya ada di situ, Mas. Bahwa kenapa sih isu matahari kembar ini tidak terjadi pada saat peralihan kekuasaan dari Ibu Mega ke Pak SBY. Oke. Pada saat Pak SBY ke Pak Jokowi. Jokowi. Karena yang namanya SBY, wapresnya itu bukan anaknya Ibu Mega. Yang namanya Jokowi, wapresnya itu bukan anaknya Pak SBY. Ini kan menjadi sebuah kondisi anomali ketika keberlanjutan itu bukan sekedar diartikan pada deal politik terkait program-program yang akan dilanjutkan, tapi dengan bahasa simbol yang secara konkret menempatkan anaknya Pak Jokowi kemudian menjadi wapres. Di situ bahasa komunikasi politik atau simbol politik yang muncul adalah Pak Jokowi masih ada di situ tanda kutip melalui anaknya. Itu yang menyebabkan sensitivitas sebagian publik, saya nggak mau klaim seluruh publik bahwa Pak Jokowi masih ada dalam lingkaran kekuasaan. Itu yang menyebabkan kenapa sih ketika ada menterinya Pak Prabowo datang ke rumah Pak Jokowi, publik langsung kemudian mencoba membuat tafsir. Padahal kita objektif nih ya, menterinya Pak Prabowo juga ada yang datang loh ke rumahnya Ibu Mega pada saat Lebaran kemarin. Catatan saya misalnya ada Ibu Sri Mulyani, ada Pak BGS, karena memang mereka berdua punya kedekatan personal juga dengan Ibu Mega, tapi tidak diributkan. Karena Ibu Mega tidak ada dalam posisi seperti Pak Jokowi yang masih menempatkan anaknya di dalam posisi kekuasaan. Nah ini yang menyebabkan menurut saya jangan salahkan publik, jangan salahkan juga yang mengingatkan bahwa tidak boleh ada matahari kembar. Pak SBY juga mengingatkan itu. Ini sebuah sarana pengingat dalam sistem presidensial supaya fakta empirisnya ya, kita nggak mau Indonesia seperti Filipina yang punya kesamaan deal-deal politik, ujungnya nggak bagus loh, wapresnya sampai kemudian di-impeach. Saya melihat ini sebagai bentuk rasa sayang, bukan mengadu domba. Jadi harusnya konsekuensi ini ya diterima dengan lebih bijak, baik oleh Pak Prabowo ataupun Pak Jokowi. Buat Pak Prabowo ini kan beban ya, dikatakan ada Pak Jokowi di sampingnya, di belakangnya, dan lain-lain. Pak Prabowo harus tegas memberikan batasan-batasan minimal, misalnya secara komunikasi politik terkait dengan struktur di bawahnya, misal menteri-menteri ya jangan mengeluarkan kalimat yang bisa menimbulkan multitafsir. Kalau Mas Trenggono dan Pak BGS nggak mengatakan masih bos saya atau bos saya, kan ini nggak akan dibahas di media kalau dikatakan mantan bos begitu ya. Kedua, Pak Prabowo juga menurut saya mungkin harus berhati-hati. Contoh, bagaimana pidato politik berteriak mengenai hidup Jokowi, mungkin artinya tidak dalam konteks itu, tetapi kemudian dalam sensitivitas yang seperti ini karena ada keanomalian yang terjadi karena deal politik mereka berdua, harusnya itu bisa disikapi secara lebih berhati-hati. Jangan disalahkan publik ya kira-kira. Oke, ada statement glorifikasi ketika pidato, itu juga jangan terlalu berlebihan begitu kira-kira ya, Mas Toto. Nah, tadi saya menanyakan kepada Pak Endarsam bahwa perlu nggak ada mekanisme formal atau informal yang bisa dibentuk untuk menjaga harmoni lah kira-kira antara presiden saat ini dengan mantan presiden. Kalau kata Pak Endarsam katanya ya nggak perlu lah, itu jangan terlalu jauh juga, kita juga nggak mau membatasi silaturahmi. Tapi yang ingin saya tanyakan ke Mas Toto, jika seorang Presiden Prabowo ini perlu juga menjaga soliditas gitu kira-kira, dan ada menghindari risiko-risiko yang akan muncul, apa yang harus dilakukan? Kalau saya percaya Prabowo tidak bisa diintervensi. Prabowo punya pemimpinan kuat dengan karakter dan latar belakang beliau sebagai militer. Dan kalau kemudian mau kita uji pun ya secara substansi, tentu saja ini hipotesa dan spekulasi dan analisis saya. Saya melihat apa yang menjadi program dalam 5 bulan awal kepemimpinan Pak Prabowo itu khas Pak Prabowo. Saya sepengenalan saya dengan Pak Jokowi karena saya cukup dekat dengan beliau dulu, saya tidak melihat Jokowi akan menempatkan program seperti MBG sebagai program prioritas. Pak Jokowi dulu menempatkan infrastruktur dengan menggunakan dana APBN secara dominan. Pak Prabowo tidak menggunakan itu. Pak Jokowi mungkin tidak akan menempatkan Indonesia masuk dalam BRICS sebagai salah satu kebijakan luar negerinya. Ini sepemahaman saya. Artinya saya sih senang-senang saja bahwa artinya Prabowo sudah menjadi Prabowo sepenuhnya. Tetapi kan tadi bahwa di sampingnya masih ada kekuasaan yang diberikan kepada anaknya Pak Jokowi, hal-hal itu yang kemudian menimbulkan banyak tafsir. Nah, paling tidak, walaupun Pak Prabowo menunjukkan kekuasaannya secara penuh, tapi juga harus berhati-hati dalam konteks menempatkan bahasa komunikasi publik kepada publik, dan bukan hanya masukan ini saya alamatkan bukan hanya kepada beliau ya, tapi bagaimana beliau juga bisa memberikan ketegasan kepada menteri-menterinya untuk kemudian tidak memberikan penafsiran
yang bisa membingungkan publik tadi. Kenapa? Balik lagi, karena di belakangnya sudah terlanjur ada sensitivitas. Ketika sensitivitas itu muncul, obati, jelaskan, jangan kemudian menuduh publik yang sedang mengadu domba. Begini, saya kembali ke Bung Handoko. Bung Handoko, kalau tadi Mas Toto mengatakan bahwa mungkin dulu di Pak SBY juga ada pertemuan-pertemuan begitu ya, tapi tidak diungkap ke publik. Tadi juga Pak Hendarsam juga mengatakan seperti itu. Adalah silaturahmi. Saya yakin juga dulu-dulu ya Pak SBY bertemu tokoh juga ada, hanya tidak diekspos. Tapi kali ini pertemuan-pertemuan itu ya, kalau tadi kata politisi Nasdem Ahmad Syaroni, ya biar nggak ada penafsiran post power syndrome, ya nggak usah diekspos lah, tidak usah diupload. Nah, dengan adanya exposure ini, bagaimana Anda melihat bahwa sesungguhnya ini bukan kemauan Jokowi juga untuk bertemu tokoh-tokoh tadi? Ya, iya gini lah. Kalau soal diekspos, saya bertemu itu kan, ya kita kan melihat Pak Jokowi kemudian memang baru kali ini kita punya mantan presiden, kemudian rakyat masih berbondong-bondong tiap hari. Pak SBY juga kayaknya dulu gitu deh, Mandoko, sebenarnya berbondong-bondong juga, cuman nggak diekspos saja. Kemudian juga, ya, kalau publik nggak ada masalah juga. Ya. Publik juga fine-fine aja menilai orang-orang datang gitu kan, nggak ada juga yang mempersoalkan itu. Kemudian apakah ini ide-ide atau pikiran-pikiran post power syndrome ini kan muncul dari para politisi di elit gitu. Di bawah nggak ada masalah sekali, nggak ada yang mempersoalkan orang-orang datang ke Pak Jokowi, karena bagaimanapun beliau ini mantan presiden, orang yang punya posisi dan pengalaman penting di Republik ini. Jadi biasa saja kemudian orang bersilaturahmi kepada seorang tokoh, bagaimanapun itu hal yang lumrah dan sangat bisa diterima secara dalam sosiologis masyarakat Indonesia. Jadi juga nggak ada yang perlu dipersoalkan. Tapi karena itu kemudian adalah tafsir-tafsir yang dilontarkan dari para elit politik, kan begitu aja. Tapi yang tadi dibilang Mas Toto juga, ini bukan sarana untuk memecah belah loh. Sebenarnya publik juga hanya ingin mengingatkan begitu, Mas Handoko. Ya, kalau publik gak ada masalah, yang mengingatkan Mardhani, Saroni kan begitu. Ya, mungkin Bung Handoko kurang baca sosmed aja. Nah, harusnya lebih banyak baca sosmed. Nah, di sosmed itu kan udah maksudnya udah ya, timbang nantinya malah kemana-mana gitu loh, lebih baik kan dihindari. Sama ya Pak Hendarsam tadi kan, itu biasa saja kok. Situasi yang normal-normal banget kok ini. Jadi saya juga yakin Pak Hendarsam sebenarnya lagi hati-hati kayaknya ya Pak Hendarsam ya. Lagi dalam posisi yang nggak terlalu serius juga, nggak terlalu santai juga, tapi gitu. Kira-kira begitu Pak Hendarsam? Ya enggak juga lah. Saya dengan statement pertama, kita tetap berprasangka baik bahwa saya rasa Pak Prabowo dan Pak Jokowi sudah tahu posisinya masing-masing. Kan itu yang paling penting, bahwa saat ini presiden adalah Pak Prabowo dan Pak Jokowi adalah mantan presiden. Nah, itu harus menjadi pegangan bagi Pak Prabowo, ya kan? Dan itu kan sudah terkonfirmasi dengan Mas Toto tadi, ya kan? Dalam program-programnya sama sekali tidak ada bau-bau programnya Pak Jokowi kan, gitu kan. Ya seperti itu ya, bahwa semua sekarang itu ideologi dan ide dan gagasan dari Pak Prabowo yang memang ada di dalam buku-buku beliau selama ini beliau implementasikan. Dari situ kan sebenarnya sudah jelas kayak, dan Pak Jokowi juga saya rasa tahu persis bahwa saat ini dengan sistem keternegaraan kita, bahwa orang nomor satu ya menentukan arah kebijakan bangsa ini ke depan, bagaimana menatanya, itu adalah RI 1 kita, Pak Prabowo Subianto, dan didampingi oleh Mas Gibran, kan seperti itu, sesuai dengan konstitusi. Jadi ya itu clear aja lah, saya rasa ya. Jadi ketika mungkin ada satu dua mantan menteri, ya sepertinya ada kendala teknis, terhadap publik, ya itu kan mungkin menjadi catatan saja. Terakhir saya terakhir ke Bung Toto, kalau dalam situasi seperti ini, Bung Toto, berarti Anda masih yakin atau enggak independensi menteri dalam menjalankan tugas di bawah Presiden Prabowo, yang kalau kata Pak Hendarsam RI 1 kita ini masih terjaga begitu kira-kira? Kalau ada menteri yang masih menempatkan mantan presiden sebagai tuannya, ya menurut saya bodoh.
Karena kalau bicara mengenai sistem tata negara dan kewenangan, mau sehebat-hebatnya mantan presiden yang bisa memecat atau mempertahankan menteri hanya presiden yang masih berkuasa. Bahkan wapres pun tidak bisa. Jadi saya sih masih berprasangka baik tentang hal itu, tetapi kehati-hatian dalam berbicara dalam sensitivitas isu seperti ini harusnya lebih dijaga. Dan yang terakhir, udahlah kita kan belajar akhirnya ya dalam proses demokrasi, nggak usah aneh-aneh bagaimana kemudian keberlanjutan diartikan menempatin anak mantan presiden. Yang terjadi akhirnya adalah kebingungan publik seperti ini, kebingungan perdebatan mengenai tata negara seperti ini. Keberlanjutan itu kan harusnya kita bandingkan apa yang menjadi kekurangan dan kelebihan pemerintahan sebelum Pak Jokowi dan apa yang sudah ditambal atau belum ditambal oleh pemerintahan Pak Prabowo, bukan dengan berdebat mengenai matahari kembar ini apakah Gibran, apakah Pak Jokowi atau tidak ada matahari kembar. Semoga kita bisa belajar tentang demokrasi dari pengalaman seperti ini. Iya, dan yang lebih baik isu-isu seperti ini jangan sampai mengganggu soliditas kabinet yang akhirnya juga terganggu menjalankan program-program pemerintahannya Pak Prabowo. Saat ini juga Han lagi tancap gas di tengah situasi yang juga sedang tidak menentu saat ini, yang bisa sama-sama harusnya disikapi bersama oleh pemerintahan saat ini. Baik, terima kasih Mas Toto, Bung Handoko dan juga Pak Hendar Sam sudah bergabung di Sapa Indonesia Malam.